Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sistem akad mudharabah pada Pegadaian Syariah? Jadi, akad mudharabah pada Pegadaian Syariah ini dilaksanakan oleh pihak pemberi gadai atau yang biasa disebut dengan rahin dengan pihak penerima gadai atau yang biasa disebut dengan murtahin. Nah, mekanismenya yaitu seperti ini. Nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif dapat menyerahkan barang jaminan atau yang biasa disebut dengan marhun kepada pihak penerima gadai dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, marhun atau barang yang dibuat jaminan itu dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti emas, barang elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Lalu ketentuan yang kedua, keuntungan itu dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun atau barang jaminan. Jadi sederhananya, dalam akad tersebut, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjaminya dilunasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Anissa. Bagaimana Chelsea? Apakah sudah paham dengan jawaban dari Anissa? Iya, sudah paham Nadia. Terima kasih Anissa atas jawabannya. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau yang di konvensional itu apa namanya? Ada unsur bunganya ya. Ya, jadi barangmu itu dihargai berapa, habis itu dikasih uang, terus mengembalikannya ada bunganya. Nah, kalau yang Islam, setahu saya itu, jadi enggak pakai istilah bunga ya, tetapi istilahnya itu biaya pemeliharaan untuk barang yang digadaikan itu. Nah, kan begitu ya. Jadi sebetulnya kan mubah ya, gadai itu kan mubah. Karena Nabi sendiri pernah menggadaikan baju besinya itu pernah ya digadaikan karena memang pada saat itu beliau sedang dalam keadaan miskin. Kan Nabi itu kan manusia yang lengkap ya, pernah sangat kaya tapi juga pernah sangat miskin begitu ya. Sederhananya sih begitu ya, sederhananya begitu kurang lebih. Ya, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Farul atas tambahannya. Mungkin kelompok satu bisa melanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Excelina, yakni bagaimana dinamika perkembangan dan peran bank syariah serta prospeknya dalam menghadapi krisis global yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, jika menyangkut dengan dinamika perkembangan syariah, khususnya di Indonesia, tidak akan terlepas dari perkembangan perbankan nasional dan untuk krisis ekonomi global yang terjadi. Kita tahu bahwasanya krisis ekonomi global saat ini tuh masih karena adanya akibat dari belum pulihnya sebagian besar negara di dunia pasca penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, perbankan syariah diyakini mempunyai resistensi yang tinggi terhadap krisis keuangan global, sebagaimana terbukti ketika terjadi krisis keuangan tahun 1997 yang mana menggulingkan sebagian besar bank-bank di Indonesia. Dan untuk progres dari kemajuan bank syariah sendiri menunjukkan gejala yang positif, yang mana perlu diketahui bahwasanya untuk bank syariah pemerintah sudah merger jadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Alfisya. Bagaimana Excelina, apakah dapat diterima penjelasan dari Alfisya? Dapat diterima. Terima kasih Alfisya atas jawabannya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Farul, saya persilakan. Ya, oke. Jadi
memang pada saat krisis moneter itu ya 98 itu ya, itu kan ini ya kalian sudah lahir ya, belum lahir kayaknya ya. Nah itu memang ini saya sambil jalan ya, cari tempat yang ini, cari yang sinyalnya oke sama senyap. Oke, jadi gampangnya beginilah ya. Kalau bank konven itu karena mereka pakai bunga, sehingga kan bunga itu kan kejam ya. Artinya dia nggak memandang kamu itu punya uang, sedang punya uang atau enggak. Kalau kamu sebagai peminjam, kamu sedang punya uang atau enggak, itu tetap harus bayar bunga ke bank. Nah, sebaliknya, bank itu sedang punya uang atau enggak, dia tetap harus bayar bunga ke nasabahnya, kan begitu ya. Mau punya uang atau enggak, tetap harus bayar bunga ke nasabahnya. Sehingga sebetulnya di kasus 98 itu yang terzolimi itu banknya ya. Nah, karena lagi nggak ada uang, akhirnya banknya pada kolaps ya, pada mati begitu. Akhirnya begitu. Nah, alhamdulillah karena bank syariah itu pakai sistem bagi hasil sehingga relatif lebih aman begitu ya. Jadi bisa survive menghadapi itu. Karena tidak ada kewajiban untuk membayar bunga kalau memang nggak ada uangnya, kan begitu ya. Kalau memang nggak ada hasilnya, apa yang mau dibagi, kan begitu. Konsep bagi hasil kan begitu ya. Nah, sehingga alhamdulillah bank-bank syariah itu bisa survive melewati itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Farul atas tambahannya. Dipersilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan terakhir. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Dea. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana prinsip ekonomi syariah yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara dan apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk jawabannya, prinsip ekonomi syariah itu dapat melandasi kegiatan perekonomian setiap manusia di suatu negara, yaitu dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama menghindari kegiatan yang berhubungan dengan riba. Oleh sebab itu, kegiatan perekonomian Islam akan membuat orang lebih lega karena dapat menghindari suatu dosa. Kemudian untuk hambatan atau kendala dalam pengembangan ekonomi syariah, yang pertama adalah lembaga keuangan syariah itu masih menghadapi masalah permodalan, sehingga dalam hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha di biaya yang lebih rendah. Yang kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah mungkin perlu lebih variatif. Kemudian yang ketiga, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah termasuk pemanfaat teknologi bisa semakin diperluas. Mungkin itu dari saya atau ada tambahan dari rekan saya. Baik, di sini saya izin menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan Dea. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa prinsip perekonomian syariah itu salah satunya adalah dengan menghindari hal-hal yang berbau riba. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjalankan sistem bagi hasil dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Nah, ternyata pengembangan ekonomi syariah ini memiliki hambatan yang begitu banyak, seperti edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah yang belum optimal di masyarakat, serta masih terbatasnya jaringan bisnis syariah, serta industri keuangan dan perbankan syariah. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim haruslah lebih menjalankan pengembangan ekonomi syariah
melalui strategi edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Dea? Sudah dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya Iva dan Nadia. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada tambahan dari Pak Fahrul, saya persilahkan. Iya ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya miss. Pertanyaannya tadi, bagaimana prinsip ekonomi syariah yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara? Lalu apa yang menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Seperti itu, Pak. Oke. Tadi secara umum sudah dijawab cukup lengkap ya sama teman-temanmu. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah jadi begini ya, dulu itu memang bank syariah pertama di Indonesia itu Bank Muamalat. Tahun 92 itu berdiri atas prakarsa masyarakat kan gitu ya, para cendekiawan Muslim Indonesia pada saat itu. Nah, sementara itu seiring berjalannya waktu, akhirnya berdirilah bank syariah yang dimiliki pemerintahan begitu ya. Awalnya itu kan spin off aja ya, jadi cabang misalkan cabangnya BRI yang buka syariah, jadi BRI Syariah, ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah. Nah, alhamdulillah sekarang keterlibatannya mulai agak serius sehingga di merger jadi satu, jadi BSI kan gitu ya. Ya alhamdulillah lah, artinya pemerintah sudah mulai terlibat cukup serius. Nah, memang kalau di Indonesia itu ya begitu ya, kita harus berjuang sendiri dulu, baru pemerintah mendukung. Kalau di tempat lain berbeda ceritanya ya. Jadi misalkan kayak di Iran itu saya pernah dengar seluruh bank ditutup, habis itu konversi semua ke bank syariah. Itu di Iran. Kalau di Malaysia kayak di tempat kita masih ya, jadi ada dual banking, ada yang konven, ada yang Islam. Nah kalau di daerah Arab sana sudah mulai berkembang pemahaman syariahnya sudah mulai berkembang juga ya. Walaupun dulu sempat itu ini apa, konon katanya yang punya Citibank itu salah satu bank swasta terbesar itu ya, internasional itu yang punya Pangeran Arab sana, katanya begitu ya. Jadi tetapi memang secara umum walaupun mungkin ada yang berbeda pendapat, ijtima ulama, ijtima itu berarti kesepakatan ulama ya, seluruh dunia itu sepakat bahwa bunga bank itu haram ya. Walaupun nanti pada tataran prakteknya memang kita masih berjuang ya. Jadi kita masih berjuang pelan-pelan. Paling enggak kita mendidik masyarakat, membuat ekosistem yang siap dan sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Ya, silahkan. Habis ya. Kalau habis berarti ganti kelompok yang hari ini ya. Kelompok yang selanjutnya yang hari ini. Silahkan. Baik, karena pertanyaan dari kelompok 1 sudah terjawab semuanya, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Untuk selanjutnya saya persilakan ke moderator kelompok 2 untuk melanjutkan presentasinya.
Oke, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi kami. Mohon izin share screen dari kelompok 2. Oke, untuk materi yang kami bawakan, yaitu perbedaan dasar ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, oke, next. Untuk nama kelompoknya yaitu yang pertama Junita Rianti NIM 002, kemudian Excelina Salsabila NIM 031, kemudian Siti Indah Ayu NIM 037, kemudian Anindita Putri NIM 048, Meliana Dianangista NIM 018, kemudian Rafli Firmansyah NIM 024, kemudian Dia Sarvita NIM 034, dan saya sendiri Yoga Sugiantoro NIM 040. Oke, next. Nah, untuk definisi ekonomi syariah sendiri yaitu ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan keuangan. Oke, next. Nah, dalam yang kedua adalah prinsip ekonomi Islam. Nah, untuk prinsip ekonomi Islam sendiri ada dua. Yang pertama menurut Syaikhul Hadi Purnomo. Nah, yang pertama yaitu prinsip tentang keadilan. Nah, keadilan ini sendiri yang dimaksudkan adalah mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, untuk yang kedua yaitu prinsip al-ihsan atau berbuat kebaikan. Nah, dalam prinsip ini pemberi manfaat, istilahnya kita ada pemberian manfaat kepada orang lain yang lebih daripada hak orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip al-mas'uliyah atau pertanggungjawaban. Nah, ini meliputi berbagai aspek yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu yang lain. Kemudian ada prinsip al-kifayah. Nah, tujuan dari prinsip ini yaitu untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Oke, next. Nah, untuk yang kelima yaitu ada sebelumnya. Nah, itu yang kelima ada prinsip keseimbangan atau prinsip wasatiyah. Nah, ini syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, untuk yang keenam yaitu prinsip kejujuran dan kebenaran. Nah, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip manfaat. Nah, objek transaksi harus memiliki manfaat transaksi kepada objek yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir ada prinsip tidak ada paksaan. Nah, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad. Oke, next.
Nah, kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip ekonomi Islam menurut M. Umar Capra. Nah, yang pertama yaitu prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Nah, prinsip tauhid dalam Indonesia, prinsip tauhid dalam ekonomi Islam ini sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah. Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Quran. Nah, kemudian yaitu prinsip perwakilan atau khilafah. Nah, manusia adalah khilafah atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kemudian ada prinsip keadilan. Nah, keadilan adalah salah satu prinsip yang terpenting dalam mekanisme perekonomian Islam. Nah, bersikap adil dalam ekonomi ini tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran atau Sunnah Rasul, tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Nah, kemudian ada prinsip tazkiyah. Nah, ini berarti penyucian. Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Kemudian ada prinsip al-falah. Nah, prinsip al-falah ini adalah konsep tentang sukses dalam Islam. Dalam konsep ini, apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Mbak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi Islam. Next. Ya, yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Di sini maksudnya salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Yang kedua yaitu menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Di sini maksudnya ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Di sini maksudnya ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif, sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya adalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam atau syariat. Yang kelima yaitu menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Terkait akidah, ya, di sini maksudnya tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. Dan yang terakhir ada memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi sesuatu permasalahan. Di lain itu ada juga ciri-cirinya yaitu melarang praktek riba dan tarikat akidah syariah serta moral. Next. Ya, selanjutnya yaitu tujuan ekonomi syariah. Next. Ya, tujuan ekonomi syariah. Secara umum, ekonomi syariah itu bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada umat Islam baik di dunia maupun akhirat dengan sistem yang
dijalankannya. Selain itu, Muhammad Abu Zahra, ahli fikih Mesir, menerangkan 3 tujuan spesifik dari ekonomi syariah. 3 tujuan itu adalah: 1. Agar setiap umat Islam bisa menjadi individu penyebar kebaikan untuk masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada menegakkan keadilan masyarakat dengan pedoman hukum Islam dan muamalah. Dan yang terakhir, ada selamatnya keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta yang dimiliki. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu mekanisme dalam sistem ekonomi syariah. Next. Mekanisme sistem ekonomi syariah. Secara umum, mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi syariah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif berupa bagian kegiatan pengembangan harta atau tanmiul mal dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan atau asbab at-tamaluk. Yang kedua yaitu mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, misalnya pemberian hibah, sedekah, zakat, atau warisan. Next. Berbagai cara dalam mekanisme ekonomi Islam. Yang pertama yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab kepemilikan dan dalam kepemilikan individu. Yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan harta melalui kegiatan investasi. Yang ketiga, larangan menimbun harta benda, uang, emas, perak, walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di satu daerah tertentu saja. Yang kelima, larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat menjamin pasaran. Yang keenam, larangan judi, riba, rasuah, pemberian barang dan hadiah kepada penguasa, memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang milik umum atau al-milkiyah al-amah yang dikelola oleh negara. Next. Peredaran harta dengan mekanisme non-ekonomi, yaitu yang pertama, pemberian harta kepada warga negara yang dinilai memerlukan. Yang kedua, pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik. Yang ketiga, pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan. Yang keempat, yaitu pembagian harta waris kepada ahli waris. Next. Konsep uang dalam ekonomi syariah. Next. Dalam sistem ekonomi syariah, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut adalah fungsi dari uang. Yang pertama, sebagai media atau alat pertukaran, atau disebut dengan medium of exchange. Yang kedua, sebagai alat ukuran harga atau unit of account. Dan yang terakhir, sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada economic value of time. Ekonomi syariah sendiri tidak dikenal nilai waktu uang. Yang ada adalah nilai ekonomis dari waktu atau economic value of time. Next. Muhammad Nurianto Al-Arif di dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga muajjal atau bayar tangguh dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena yang pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sektorial yang menimbulkan economic value added atau nilai tambah ekonomi. Kemudian yang kedua, tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya atau menyerahkan barang dan jasa. Sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Next. Penggunaan discount rate dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah dapat pula digunakan dalam proses penentuan nisbah. Ini return of
on capital harus diperhitungkan. Return on capital sendiri tidak sama dengan return on money. Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan di awal, dan untuk itu digunakan project return atau tingkat proyeksi keuntungan. Jika kemudian ternyata aktual return tidak sama dengan proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktual bukan angka proyeksi. Pola hubungan transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual-beli atau transaksi sewa-menyewa. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak mengenal konsep time value of money. Next. Adapun kelebihan dari ekonomi syariah yaitu adanya kebebasan bagi setiap individu untuk membuat keputusan, kemudian adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memiliki harta, dan adanya ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kemudian adanya jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara, dan yang terakhir yaitu adanya distribusi kekayaan Islam. Kemudian kekurangan dari ekonomi syariah sendiri, yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, lebih dikenalnya praktik ekonomi konvensional. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Yang keempat, pendidikan masyarakat yang masih mengedepankan materialisme. Kemudian yang terakhir, tidak adanya representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi ini. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah definisi ekonomi konvensional. Next. Untuk definisi ekonomi konvensional sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan, yaitu scarcity, dan pilihan, yaitu choice. Fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi, tetapi masyarakat konsumeristik, individualistik, materialistik, dan banyaknya kriminalitas. Next. Nah, prinsip dasar ekonomi konvensional. Next. Nah, untuk prinsip dasarnya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah kebebasan memiliki harta. Secara perseorangan, setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual harta menurut yang dikehendaki tanpa adanya batasan. Nah, ini maksudnya tuh setiap orang itu bebas membeli apapun, menjual apapun, dan memiliki apapun, itu dibebaskan secara individual. Yang kedua yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasikan, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan selama aktivitas yang dilakukan itu sah dan sesuai dengan peraturan negara tersebut. Yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan di antara golongan kaya bertambah kaya dan miskin yang akan menjadi semakin miskin. Next. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Setelah kita memahami apa itu definisi dari ekonomi konvensional serta prinsip dasar dari ekonomi konvensional, selanjutnya akan saya jelaskan juga ciri-ciri ekonomi konvensional. Next. Nah, berikut ini terdapat 8 ciri-ciri dari ekonomi konvensional yang akan kelompok kami jelaskan. Untuk ciri yang pertama, yaitu dasar hukum ekonomi konvensional berasal dari hukum positif. Ini berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan bersifat positif, maka pastinya akan diperbolehkan. Untuk payung hukum yang digunakan dalam sistem ini lebih mengacu pada undang-undang perbankan. Untuk ciri yang kedua, yaitu masyarakat memiliki hak untuk melakukan hak ekonominya. Dalam sistem ekonomi konvensional, jaminan sepenuhnya diberikan kepada setiap individu
individu untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi sebebas-bebasnya. Dan diharapkan dengan hal ini, maka setiap individu dapat mengembangkan usaha legalnya dan memperoleh perizinan yang legal atas usaha yang mereka kelola. Selain itu, pemberian hak kebebasan ini diharapkan dapat merangsang pola pikir untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan berusaha. Untuk ciri selanjutnya yaitu pemerintah tidak dapat campur tangan langsung terhadap kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertindak sebagai pengamat dan pengawas dalam kebijakan ekonomi. Artinya, pemerintah dilarang untuk ikut campur di dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dan dalam kondisi ini, tentu saja konflik akan mudah terpicu. Penyebabnya tidak lain adalah karena kaum bawah akan merasa tertindas oleh kelompok yang lebih berkuasa. Selain itu, penyelesaian dari konflik yang ditimbulkan pastinya akan berlangsung relatif lama, karena tidak ada pihak yang netral yang bisa menjadi mediator seperti pemerintah ataupun pihak berwajib lainnya. Next, untuk yang ciri keempat, yaitu alat produksi berada di tangan perorangan. Artinya bahwa setiap pelaku usaha setiap perorangan harus menyediakan alatnya sendiri untuk mendukung usaha yang mereka kelola. Dengan demikian, maka semua peralatan yang ada dalam rangka mendukung usaha menjadi kekuasaan dari perorangan itu sendiri, bukan dari generasi kelompoknya. Untuk ciri yang kelima, yaitu adanya persaingan bebas dalam pasar. Dalam hal ini, persaingan bebas lebih kepada persaingan antara para penjual untuk menjual barang yang serupa, antara pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan, antara pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, antara pemberi kerja untuk mendapatkan pekerja yang berkompeten, dan pada dasarnya adanya persaingan bebas ini memiliki dampak yang positif, yaitu setiap individu pastinya akan berusaha lebih keras untuk bisa mendapatkan capaian modal yang maksimal. Dan untuk ciri yang keenam, yaitu kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Dalam sistem ekonomi konvensional, tujuan utama dari kegiatan baik itu produksi, konsumsi, dan distribusi ialah mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Laba di sini merupakan hal yang menjadi motif utama dari setiap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Poin penting dalam setiap kegiatan ini kita fokuskan pada cara mereka untuk mendapatkan laba yang sangat optimal. Untuk ciri sistem ekonomi konvensional berikutnya yaitu adanya pasar bebas. Yang dimaksud pasar bebas di sini yaitu penjual dapat menjual barang dalam jumlah yang banyak tanpa mempengaruhi harga. Kemudian dalam pasar bebas